Pada tanggal 4 Januari 2012, di salah satu sudut internet yang paling liar dan anonim yaitu 4chan, muncul sebuah gambar yang kelihatannya sederhana banget. Cuma teks putih di atas latar belakang hitam. Ya buat kebanyakan orang, ini palingan cuma iseng-iseng aja. Tapi, mereka salah besar. Pesan ini ternyata jadi pintu gerbang ke salah satu perburuan harta karun digital paling rumit dan misterius sepanjang sejarah. Sebuah teka-teki yang bakal narik pesertanya dari dunia maya ke dunia nyata, bahkan sampai lintas benua. Jadi siap-siap ya, karena hari ini kita bakal nyemplung ke lubang kelinci yang dalam banget. Ini dia kisahnya, Cicada 3301. Oke, kita bedahan ya. Inilah pesan yang memulai semuanya. Singkat, to the point, dan menantang banget. Ini tuh bukan undangan biasa, ini semacam saringan. Organisasi misterius yang menyebut dirinya 3301 ini jelas nggak nyari sembarang orang. Sama sekali nggak. Mereka nyari individu dengan kecerdasan tinggi. Dan tes pertamanya, yaitu tersembunyi di dalam gambar itu sendiri. Tanpa disadari sama pengguna 4chan waktu itu, mereka lagi nonton dimulainya sebuah perburuan yang bakal bikin pusing para ahli kriptografi dan detektif internet di seluruh dunia selama bertahun-tahun ke depan. Perburuan ini tuh kayak serangkaian lubang kelinci digital yang dirancang dengan presisi yang luar biasa. Setiap langkahnya itu ngetes keahlian yang beda-beda, mulai dari kriptografi, steganografi, pengetahuan sastra, bahkan sampai filsafat. Ini bukan teka-teki silang biasa, ini udah kayak olimpiade digital buat para jenius. Tujuannya cuma satu, menyaring semua orang, kecuali mereka yang paling cerdas, paling gigih, dan paling kreatif. Nah, kunci buat teka-teki pertama ini ada di konsep steganografi. Beda sama kriptografi yang ngacak-ngacak pesan, steganografi itu nyembunyiin fakta kalau ada pesan rahasia di situ. Jadi, para pemecah kode pertama langsung sadar kalau solusinya itu bukan visual. Mereka nggak perlu mainin filter di Photoshop atau semacamnya. Justru sebaliknya, mereka harus ngintip ke balik gambarnya, langsung ke kode mentahnya. Dan, di sanalah petunjuk pertama disembunyikan. Dan ini bener-bener nunjukin betapa berlapisnya teka-teki ini dari awal banget. Coba kita lihat. Begitu gambarnya dibuka di teks editor, mereka nemuin sandi Caesar, sandi kuno dari zaman Romawi yang ngarahin ke sebuah link. Mereka pikir udah selesai. Jelas belum. Link itu ternyata isinya cuma gambar bebek dengan pesan, "Whoops, cuma umpan." Ini benar-benar tes pertama buat kegigihan. Cicada lagi nyaring orang-orang yang gampang nyerah. Tapi buat yang jeli, gambar bebek itu nyembunyiin petunjuk baru. Kata out dan gas, yang ngarah ke software steganografi bernama Outgas. Pakai software itu, mereka akhirnya bisa dapetin pesan yang sebenarnya yang bawa mereka ke forum Reddit dan serangkaian kode buku. Gila kan? Baru langkah pertama aja udah seribet ini. Kecepatan para detektif internet ini luar biasa banget. Cuma dalam hitungan jam, kode-kode buku itu ngarah ke sebuah nomor telepon di Texas. Pas ditelepon, ada suara rekaman yang nyuruh mereka buat nemuin 3 angka utama, dikalikan, terus ditambahin .com di belakangnya. Salah satu angkanya udah jelas, 3301. 2 angka lainnya? Ternyata adalah dimensi gambar aslinya, 509 dan 503, yang dua-duanya adalah bilangan prima. Nah, disinilah perburuan ini berubah dari sekedar teka-teki online jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Situs web yang ditemuin dari perkalian angka-angka tadi ternyata nampilin hitungan mundur. Pas angkanya sampai 0, halaman itu ngungkapin 14 set koordinat GPS. Inilah momen di mana semua orang sadar kalau ini bukan main-main lagi. Ini adalah operasi global. Dari Warsawa di Polandia, nyebrang benua ke Sydney, Australia, sampai ke kota-kota besar di Amerika. Para peserta harus beneran datang ke lokasi fisik, kayak tiang lampu atau halte bus, di mana mereka nemuin poster logo jangkrik Cicada dan sebuah kode QR. Skalanya ini gila banget. Siapa coba yang punya sumber daya buat ngelakuin ini semua? Nah, pertanyaan soal logistik global ini yang bawa kita ke misteri utamanya. Siapa sih sebenarnya di balik Cicada 3301? Spekulasi langsung meledak di mana-mana. Apa ini cara rekrutmen terselubung dari badan intelijen kayak CIA atau NSA? Atau jangan-jangan ini kerjaan sekelompok aktivis privasi yang mau ngebangun masa depan digital yang baru? Yuk kita bedah 2 teori utamanya. Di satu sisi ada teori organisasi rahasia. Logistik global dan kerumitan teka-tekinya itu ngingetin kita sama program rekrutmen beneran yang pernah dilakuin Badan Intelijen Inggris GCHQ. Nah, di sisi lain ada teori yang beda banget. Sekelompok aktivis privasi. Mereka ini para cyberpunks, penjaga gerbang kebebasan digital, yang percaya kalau kriptografi itu senjata terbaik buat ngelawan pengawasan. Teori ini didukung sama isi pesan-pesan Cicada sendiri, yang sering banget ngomongin soal kebebasan informasi dan anti-sensor. Oke, mari kita lihat buktinya. Buat teori badan intelligence, buktinya tuh kuat tapi sifatnya nggak langsung, yaitu skala operasinya yang masif.
susah ngebayangin sekelompok orang doang bisa ngatur ini semua. Tapi, buat teori aktivis privasi, buktinya lebih direct, kayak kesaksian dari orang-orang kayak Marcus Wenner yang ngaku udah menang. Cuma, ya kita harus ingat juga, bukti ini datangnya dari sumber anonim atau yang susah diverifikasi, yang justru bikin misterinya makin berlapis. Dan pesan inilah yang nyambut mereka yang telat sampai ke portal di dark web. Kami menginginkan yang terbaik, bukan para pengikut. Wah, ini benar-benar nunjukin mentalitas mereka yang super elitis dan fokus banget sama tujuan. Mereka nggak tertarik sama popularitas atau pengikut yang banyak. Mereka cuma mau segelintir individu yang benar-benar sanggup ngelewatin semua rintangan mereka. Proses rekrutmen yang selektif banget. Menurut Marcus Wenner, dia dan sekitar 20 pemenang lainnya diundang ke sebuah forum di dark web. Nah, di sana Cicada ngejelasin kalau mereka itu kelompok internasional yang berjuang buat privasi dan anti-sensor. Tujuannya bikin software buat ngelindungin para whistleblower. Tapi ironisnya, karena udah nggak ada teka-teki lagi buat dipecahin, para rekrutan jenius ini cepat bosan dan proyeknya bubar gitu aja. Ternyata, para pemecah kode ini lebih tertarik sama perburuannya itu sendiri daripada hasil akhirnya. Pahit juga ya ironinya buat para pendiri Cicada. Tapi ceritanya belum selesai ke situ. Cicada balik lagi di tahun 2013 dan 2014 dengan teka-teki baru. Tapi teka-teki yang ketiga ini beda. Teka-teki ini ngebawa kita ke bagian paling misterius dari seluruh saga ini, sebuah teka-teki yang sampai hari ini belum sepenuhnya terpecahkan. Inilah dia, Liber Primus. Artinya, buku pertama dalam bahasa Latin. Sebuah buku digital setebal puluhan halaman yang ditulis sepenuhnya pakai aksara runik ciptaan mereka sendiri. Isinya itu campuran filosofi, ideologi, dan tentu aja lapisan enkripsi yang rumit banget. Ini dianggap sebagai manifestonya Cicada 3301. Dokumen yang megang kunci buat ngerti siapa mereka sebenarnya. Cuma ada satu masalah besar. Angka ini udah ngejelasin semuanya. Dari 74 halaman, setelah bertahun-tahun dianalisis sama para kriptografer terbaik di dunia, baru 19 halaman yang berhasil diterjemahin. Sisanya masih jadi misteri total. Teka-teki terakhir Cicada ini susah banget, sampai-sampai komunitas yang mecahin semua teka-teki sebelumnya aja nyerah. Seolah-olah Cicada sengaja nyiptain Gunung Everest versi digital yang mustahil buat didaki. Setelah ngerilis Liber Primus, Cicada pelan-pelan menghilang. Di tahun 2016, mereka cuma muncul buat ngingetin semua orang supaya fokus sama buku itu. Terus, di bulan April 2017, muncul pesan otentik terakhir mereka. Sebuah peringatan buat hati-hati sama penipu. Sejak saat itu, sunyi senyap, hening total. Organisasi asli Cicada 3301 lenyap kayak ditelan bumi, seolah-olah mereka nggak pernah ada, dan cuma ninggalin sebuah buku misterius. Jadi setelah lebih dari 1 dekade, apa sih yang tersisa dari misteri Cicada 3301 ini? Apa yang kita tahu secara pasti, dan apa yang masih jadi spekulasi liar? Yuk kita coba rangkum warisan dari enigma internet yang luar biasa ini. Oke, ini fakta-fakta yang nggak bisa diperdebatkan. Kita tahu kapan ini dimulai. Kita tahu metode mereka canggih banget. Kita tahu mereka punya jangkauan global. Kita tahu cara verifikasi pesan asli mereka. Dan yang paling penting, kita tahu kalau teka-teki mereka belum selesai. Liber Primus masih nunggu buat dipecahkan. Fakta-fakta ini aja udah cukup buat bikin Cicada 3301 jadi legenda. Tapi pertanyaan terbesarnya tetap ada. Nah, ini pertanyaan yang pengen aku tinggalin buat kalian semua. Apa mereka itu pahlawan privasi digital yang lagi nunggu momen yang pas buat balik lagi? Atau jangan-jangan itu semua cuma kedok buat badan intelijen yang udah berhasil merekrut orang-orang terbaik? Atau sesuatu yang lebih aneh lagi? Satu hal yang pasti, Cicada 3301 ngebuktiin kalau di dunia yang serba terhubung ini, misteri sejati itu masih bisa ada, sembunyi di depan mata kita semua. Kalau suatu hari nanti Liber Primus berhasil dipecahkan, mungkin kita akhirnya bakal dapat jawabannya. Menurut kalian gimana? Apa teori kalian?